Taib. Kita ini ahlus sunnah. Dari mana kata ahlus sunnah? Ini yang harus dipelajari dulu. Kata ahlus sunnah diambil dari hadis yang tadi dibaca. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 73 umatmu semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah yang satu itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ma ana, ma di situ, ma apa itu? Ma mausul atau ma masdariyah? Atau ma nafiyah? Atau ma istifham? Ma apa itu? Masdariyah? Boleh. Ma mausul? Boleh. Tinggal tanggung jawab. Ya. Ma'ana kita pakai misalnya mausul, yang aku alaihi, atasnya, maksudnya aku dia ikuti. Kalau pakai apa agak jauh dikit ya. Jadi satu lafaz itu boleh ditasrif, boleh di-i'rab, boleh diapain, yang penting kita tahu hujahnya dan cocok dengan maknanya nanti. Kalau tidak kita revisi. Ma'ana alaihi boleh diterjemahkan secara bebas. Kelompok firqah yang akulah yang menjadi ikutannya. Wa ashabi, lalu waw di situ bisa diartikan dan, bisa juga diartikan summa. Kemudian atau juga bisa diartikan kalau tidak ketemu aku, ikut sahabat-sahabat aku. Saya mau tanya, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Banyak. Saya mau tanya angkanya. Banyak juga anak TK bisa jawab. Banyaknya berapa? 100? Alhamdulillah lolos ya. Tapi nggak dapat hadiah. 124.000 yang menjadi mufti, yang menjadi imam tidak sampai 100. Tapi lumayan. Jika masing-masing dari 100 itu punya murid, muridnya punya murid, udah berapa banyak sahabat itu. Maka jika ikut salah satu sahabat itu disebut dengan jamaah. Ashab jamaah dari sahib. Benar? Maka ma'ana alaihi ahlus sunnah, yaitu ikut sunnahku. Wa ashabi jama'atu ashabi wal jama'ah. Itu makna harfiah. Apa makna turunannya? Orang yang tidak bertemu aku, mereka bisa bertemu sahabatku. Ini yang disebut bersanad, bersilsilah. Saya sering mencontohkan, kalau ada orang ngaku keturunan Syekhana Khalil, buktinya apa? Pakai jenggot, pakai sorban, atau pakai nasab? Boleh nggak saya bilang, aku mirip dengan Syekhana Khalil? Nih colet no, celananya nih, nah, sarungnya mirip Syekhana Khalil, sorbannya mirip Syekhana Khalil. Bisa nggak begitu? Atau begini, di dalam buku Syekhana Khalil dituliskan begini-begini, itu saya semua itu. Bisa nggak klaim begitu? Nah, di luar sana, di luar Madura, nggak, di Madura nggak ada ya. Itu ada kelompok ngaku-ngaku dia ahlus sunnah. Tapi kita tanya, mana sanadmu? Dia bilang, hadis Imam Bukhari riwayat sekian. Itu sama dengan orang bilang, saya mirip Syekhana Khalil sesuai dengan buku risalah fulan fulan fulan. Itu kan ngaku-ngaku. Contoh lain, ada orang ngaku Habib. Itu karena hidung mancung atau gimana? Wah, di Madura banyak yang hidung mancung. Mancung ke belakang, mancung ke dalam. Tapi beliau nih mancungnya bener ini, soheh ini. Calon Habib. Udah seumur gini masih calon Habib.
Habib dari Habibah siapa? Habibullah, bener sahih itu. Kalau ada orang ngaku Habib cuma karena hidung mancung, jenggot dipanjangkan, pakai serban lalu takbir Allahu Akbar, percaya nggak? Ya nggak percaya. Tanya dulu nasabmu mana. Ngaku-ngaku misalnya ana Al-Haddad, Masya Allah, Tabarakallah ya akhi. Bisa nggak dengan begitu doang jadi Habib? Cukup dengan Arabi sedikit langsung jadi Habib. Enak amat ya. Ada yang mau muntah-muntah tuh langsung tuh. Lalu pembuktian jadi Habib bagaimana? Mana nasab ranji silsilahmu? Gitu. Sama, ngaku ikut Rasulullah, buktinya satu aja. Mana sanad gurumu? Ada hafiz Quran ngaku hafiz, bisa percaya nggak? Ahli kiroat katanya. Kita tanya aja, maaf Pak, sebelum kiai Pak dulu, maaf Pak, boleh tahu gurunya siapa, sanadnya kemana? Boleh, kita punya hak bertanya begitu, ya, tidak dilarang kita bertanya begitu. Nanyanya yang sopan, jangan bilang gurumu siapa, jangan begitu ya. Ntar dicaro sama orang Madura ya. Jadi bagaimana cara menjamin kesahihan, kevalidan, kebenaran, keaslian Ahlus Sunnah? Bersana. Nah, orang Madura ini kan unik. Dibilang NU, loh gurunya NU belajar di sini. Benar gak? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekhana, ya gengsi dikit kayaknya ya disebut NU ya. Ya benar. Saya di atasnya NU ya. Sebelum ada NU kami sudah ada. Gak usah sibuk di situ. NU itu belum tentu orang-orangnya Ahlus Sunnah semua, tapi manhajnya NU sudah pasti Ahlus Sunnah. NU dibuat oleh ulama-ulama yang berguru kepada Syekhana Khalil. Syekhana Khalil akidahnya apa? Akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Beliau belajar di Makkah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga kepada ayah daripada Mahfud At-Tirmidzi. Jadi berguru kepada mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani punya jalur banyak Ahlus Sunnahnya. Ada jalur Misri, ada jalur Hadrami, ada jalur Makki, ada Madani, ada Hijazi, ada Dimashqi. Banyak sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian juga mengembangkan ajaran akidah. Maka coba lihat kitab-kitab akidah di pesantren yang masih pakai kitab kuning, itu kebanyakan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, benar gak? Ada syarah Aqidatul Awam, ada syarah Fathul Majid. Fathul Majid itu langsung beliau ambil matannya daripada gurunya Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri. Pindah beliau ke Makkah, beliau tulislah syarahnya. Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri itu berkawan dan berguru kepada Imam Al-Bajuri. Kita pada belajar Hasyiah Bajuri kan? Nyambung semua. Syekhana Khalil bersanad kepada ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga banyak sanad-sanad yang lain. Sanad kepada ulama-ulama Arab, ulama Mekah, dan banyak sekali. Ya. Dan sanad ini kemudian diabadikan oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi, sanad dari ayahnya dan dari gurunya Bakri Syata, bersambung kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini juga yang harus dikoreksi. Kita tidak membenci siapa-siapa, tapi kalau ada orang keliru kan boleh dikritik ya.